Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTube, balik lagi di channel YouTube aku, Ruang Kreasi Desi. Buat kalian yang baru pertama kali gabung di channel YouTube aku, salam kenal ya. Teman-teman, di videoku kali ini aku pengen bikin tutorial pola lagi teman-teman. Pola apa? Yuk ikutin terus videoku sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa videonya di subscribe, di like, di share juga. Selamat menonton! Nah, teman-teman, pertama-tama kita bentuk garis siku kayak gini. Garis siku ini sudutnya kita kasih titik A. Setelah itu, dari titik A diturunkan itu tinggi panggul. Jadi tinggi panggulnya kalian itu berapa? Itu ditandai dengan titik B. Setelah itu, ke bawahnya lagi panjang rok. Kalian mau panjang roknya itu berapa? Sesuai yang kalian inginkan aja. Itu tandai dengan titik C. Nah, kemudian dari titik A, B, C itu dibentuk garis vertikal ya. Atau kalau kalian lihat ini horizontal. Nah, biar lurus jadi aku kasih tanda juga di bagian ujungnya gitu. Ini supaya titiknya lurus, teman-teman. Nah, sekarang kita mencari ukuran untuk lingkar pinggang. Rumusnya adalah 1/4 lingkar pinggang dikurangin 1 ditambah untuk kupnat 2,5 cm. Nah, terus di garis panggul ini rumusnya 1/4 lingkar panggul dikurangin 1, teman-teman. Lalu ketemu titik B1. Nah, terus yang titik bawahnya yang C ke C1 itu sama dengan B ke B1. Jadi sama-sama 1/4 lingkar pinggang dikurangin 1. Gitu maksudnya. Kemudian hubungkan titik B1 ke C1 itu dengan garisan lurus. Nah, titik A1 ke B1 itu dengan penggaris panggul. Dari A1 itu dinaikkan 0,75 cm. Kemudian dibentuk dengan penggaris panggul. Bentuk lengkung gitu. Nah, sekarang kita mencari kupnatnya dari A ke A aksen. Itu 1/10 lingkar pinggang. Kemudian lebar kupnatnya itu 2,5 tadi. Terus panjangnya kupnat itu dicari dari tengah-tengahnya 2,5. Panjangnya kupnat itu 12 cm. Nah, habis ketemu 12 cm, kemudian digeser 1 cm ke arah sisi rok. Nah, kemudian dari A aksen itu dihubungkan ke titik 1 cm tadi. Gitu, teman-teman. Dihubungkan seperti ini dengan garisan lurus. Nah, karena kita akan membentuk kupnat supaya roknya lebih berbentuk gitu deh, teman-teman. Tujuannya ada kupnat itu seperti itu. Kalau ini polanya sengaja aku ulang karena kemarin ada yang merasa nggak jelas ya kupnat polanya yang sebelumnya itu ada yang nggak jelas, jadi aku ulang lagi di sini. Maafin ya kalau bagian bawahnya nggak terlalu kelihatan, tapi ini tuh maksudnya kita mau bikin pola rok yang lain dalam satu pola dasar gitu. Jadi ini bisa jadi 3 model pola rok. Nah, dari C1 itu dimasukkan kurang lebih untuk rok sepan 2-3 cm. Nah, kalau yang C1 ke arah keluar ini itu kurang lebih 3-5 cm sesuai selera aja. Maksudnya sesuai keinginan kalian mau seberapa lebar rok A-nya itu tadi. Gitu teman-teman. Semoga kalian jelas ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian mau tahu bedanya pola belakang dan pola depan, kalian bisa klik link di pojok atas. Nah, teman-teman, sekarang kita bikin pola bagian depan rok.
Pertama-tama seperti tadi kita bentuk dulu garis siku 90 derajat. Sama juga sama kayak tadi, jadi ada titik A, B, C. Jadi sama, ada tinggi panggul, ada panjang rok juga. Jadi garisnya tetap sama kurang lebih. Kalian belajar jahit dari mana sih teman-teman? Ada yang belajar jahit ikut kursus kah? Ada yang cuma dari YouTube aja. Kalau saran aku sih, kalau kalian mau serius untuk jahit, sebaiknya jahitnya itu ikut kursus gitu deh, karena kalau hanya berdasarkan YouTube aja tuh kayak kurang ada tips-tips yang yang penting gitu, maksudnya beda kan kalau misalkan cuma belajar di YouTube aja atau dengan kursus, itu pasti ada bedanya. Nah, ini D, E, F itu adalah D ke E itu adalah tinggi panggul, D ke F itu adalah panjang rok. Nah, untuk bagian depan itu sama rumus dari D ke D1 itu seperempat lingkar pinggang ditambah 1 ditambah lagi untuk kupnat 2,5. Nah, kalau dari E ke E1 itu seperempat lingkar panggul ditambah 1. Jadi bedanya kalau yang depan itu ditambah 1 pola depan, kemudian kalau pola belakang itu dikurangin 1 teman-teman, itu bedanya. Nah, kita menghubungkan garisnya sama seperti pola belakang tadi. Jadi dihubungkan dengan garis lurus, kemudian D ke D1 itu dengan penggaris yang agak lengkung, karena itu akan membentuk panggul gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita naikkan lagi D1 itu 0,75, terus dari D diturunkan lagi kurang lebihnya 0,5 gitu. Kenapa diturunkan? Karena kalau kita memasang ban pinggang itu supaya nggak nyaman dipakai gitu loh di perut. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kalian bikin rok itu, panjang roknya harus dikurangi dengan ban pinggang selebar kurang lebih 2 cm. Kalau aku sih sukanya pakai 2 cm. Ada yang sukanya pakai 3 cm. Jadi sesuai selera aja. Nah, ini aku ngasih tanda kupnat. Jadi 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Kemudian lebar kupnatnya itu 2,5. Panjang kupnatnya sama dengan belakang, panjangnya 12 cm juga. Terus setelah 12 cm digeser juga 1 cm. Jadi kurang lebihnya polanya sama dengan pola belakang. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan ada kesulitan atau ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Dimana kurang jelasnya nanti di video berikutnya akan aku jawab pertanyaan kalian. Oh ya teman-teman, kalian lebih suka tutorialnya itu dipraktekin kayak gini atau aku hanya nge-share pola scan-scanan gitu, maksudnya scan-scanan gitu terus aku taruh di komunitas gitu, atau gimana? Tolong kasih masukan ya di kolom komentar biar nanti channel YouTubeku lebih berkembang lagi. Nah, ini pola bagian depan juga sama, F-nya dimasukin kurang lebih 2-3 cm, kemudian F-nya juga bisa dikeluarin untuk rok A 3-5 cm. Jadi satu pola ini kalian bisa dapat 3 model rok teman-teman. Gampang kan? Gampang kan pola roknya? Semoga kalian jelas ya sama pola yang aku kasih hari ini. Nah, ini dinaikkan 1,5 cm. Gunanya apa sih dinaikin? Supaya nanti bagian sisi itu nggak turun gitu. Jadi tetap lurus kalau dipakai. Ketika dipakai itu tetap lurus roknya. Gitu teman-teman, tujuannya dinaikkan. Setelah dinaikkan itu bentuknya pakai garis lengkung ya teman-teman. Jangan pakai garis lurus.
Nah, teman-teman, sekarang kita beralih ke pola pecah pola kulot. Jadi, sebelum kita pecah pola, aku jiplak dulu pola rok bagian depan dan belakang. Nah, ini aku bikin garis lurus supaya roknya itu sejajar. Jadi, aku naruh polanya itu sejajar, teman-teman. Nah, setelah ditempel pola dasarnya, aku sekarang mau pecah pola. Nah, ini dari titik B ke D itu tinggi duduk, ukur tinggi duduknya berapa. Kemudian dari D ke E turun lagi 5 cm. Nah, setelah itu ditarik garis siku, teman-teman. Dari E ditarik garis ke kiri siku, membentuk siku. Titik D juga ditarik garis siku. Nah, setelah itu selanjutnya kita tandai E ke O. Jadi E ke O itu garis panggul. Itu kan garis panggul kan seperempat lingkar panggul ya. Nah, dari hasil seperempat tadi dibagi 4 lagi, teman-teman. Gitu maksudnya. Nah, ketemunya berapa? Itu ketemu titik O. Gitu. Semoga jelas ya. Nah, dari titik E ke O itu sama dengan F ke mana itu? F ke sebelah kiri. Nah, itu disamakan. Kalau udah ditarik garis lurus dari O, ditarik garis lurus ke bawah. Gitu. Aku pakai garis putus-putus ya, karena ini hanya berupa garis bantu aja. Nah, kalau udah ketemu titik Q kan, nah kalau udah titik Q-nya itu dikeluarkan lagi selebar 1,5 cm. Maafin teman-teman kalau durasinya agak lama ya, karena ini bikin pola, jadi harus benar-benar teliti. Nah, kalau udah ketemu titik R, kemudian ditarik garis lurus dari O ke R. Nah, baru ini garis tegas. Kalau tadi hanya garis bantu, ini sekarang garis tegas. Nah, kalau udah sisi yang satunya, sisi luar itu ketemu titik M, kemudian dikeluarkan selebar kurang lebih 3 boleh, 5 boleh, sesuai selera kalian mau lebar kupratnya itu seberapa gitu, teman-teman. Nah, itu ditarik garis dari titik garis panggul. Kalau udah, N-nya dinaikkan 1,5 cm, R-nya juga dinaikkan 1,5 cm, kemudian dibentuk pakai garis panggul. Gitu, teman-teman. Gunanya apa sih? Supaya nggak ngelengsreh. Apa ya ngelengsreh itu? Supaya sisinya tuh nggak turun gitu loh, teman-teman. Jadi kalau dipakai itu dia datar. Nah, kalau udah titik O itu ke titik garis panggul tadi dibentuk lengkungan. Nah, nanti ketemu bagian depan. Nah, bentuk garis panggulnya garis kerungnya itu bisa pakai penggaris lengkung. Nah, selebihnya semuanya sama, teman-teman. Jadi yang berubah hanya di bagian pesak dan bagian bawahnya saja. Gitu. Nah, ini kupratnya dipertegas, selebihnya sama kok. Nggak ada yang berbeda bagian atasnya gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Kalau tadi bagian depan, kita lanjut ke bagian pola belakang. Pecah pola belakang. Nah, ini tadi ada kesalahan sedikit. Aku harusnya nurunin titik E itu harusnya nggak di situ, harusnya turun lagi tinggi duduk, terus turun lagi 5 cm. Jadi ini yang bener yang tanda merah, teman-teman. Jadi ada kesalahan sedikit tadi. Awalannya sama, E ke O tadi seperempat garis panggul. Kemudian O ke O1 itu ditambahkan lagi 4-5 cm. Tergantung besar hipsnya ya, teman-teman, dan besar pantatnya gitu. Nah, kalau udah dibentuk. Jadi, bedanya pola depan dan pola belakang itu adalah kalau pola belakang itu karena dia kan ada pantatnya ya, teman-teman. Jadi dia tuh lebih panjang. Pesaknya itu dia lebih panjang gitu. Kalau selebihnya itu sama. Jadi
kaki itu dikeluarkan lagi 4 cm karena ikut atasnya ya, terus dikeluarkan lagi 1 cm. Nah, N ke M itu juga 3-5 cm, kemudian dinaikkan lagi 1,5 supaya bagian sisinya itu ndak ngelengsreh atau panjang di bagian sisi. Gitu teman-teman, semoga jelas ya apa yang aku bahas di sini. Nah, selebihnya sama, kupnatnya sama, kemudian pinggangnya juga sama, cuma bedanya beda di pesak aja. Gitu teman-teman. Nah, ini hasilnya, semoga jelas ya teman-teman. Kalau misalkan kurang jelas silakan kalian tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa videonya di like, di subscribe, di komen, di share juga supaya video ini lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.